bahwasanya perbuatan baik itu kaitannya dengan adalah hari akhir. Ya, faman yu'min billah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Iman kepada Allah dan hari akhir baik sama tetangga, iman kepada Allah dan hari akhir baik sama tamu. Apa faedahnya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, bapak-bapak, kaum ibu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi waktu dan usia kita di dalam kebaikan, ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan dengan kebaikan atau keberkahan tersebut, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita berkaitan dengan sejarah atau bagian kisah dari para nabi, orang-orang soleh terdahulu, yang mana dalam kehidupan mereka terdapat suri tauladan, keteladanan, contoh dalam penerapan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengambil berbagai macam faedah dari apa-apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan hal tersebut. Dan insya Allah kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat atau menceritakan salah seorang nabi yang disebutkan oleh para ulama juga memiliki keteladanan, tapi adalah keteladanan qudwatus sabirin, keteladanan bagi orang-orang yang bersabar. Saking atau begitu terkenalnya nabi ini dengan kesabaran atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sebagian manusia ketika berdoa dengan redaksi Allahumma a'tini sabra Ayyub, ya Allah berikanlah kesabaranku pada atau untuk melewati ujian ini sebagaimana kesabarannya Nabi Ayyub. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum, kisah ini yaitu insyaallah yang akan kita angkat adalah berkaitan dengan Nabi Ayyub alaihi salam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Ayyub ini masih satu garis keturunan dengan Nabi Ibrahim. Kalau kemarin terakhir kita menceritakan tentang Nabi Yusuf, yang mana runutan silsilahnya juga dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf. Nah, maka kemudian Nabi Ayyub disebutkan ya oleh para ulama, disebutkan bahwasanya Ayyub ya bin Al-Ais bin Ishaq kemudian bin Ibrahim. Jadi masih
turunannya dari cucunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dan di antara keturunan dari Nabi Ibrahim adalah Daud, yaitu Nabi Daud, wa Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini adalah di antara keturunan orang-orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada Nabi Ibrahim. Ya, begitu banyak nabi-nabi keturunan dari silsilah ya dari Nabi Ibrahim tersebut. Padahal pada saat itu Nabi Ibrahim berdoanya mungkin tidak sebanyak itu. Nabi Ibrahim berdoa, waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikanlah padaku keturunanku yaitu imam bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Itulah doa. Ya, doa ketika diucapkan sekali mungkin faedahnya akan terasa berulang-ulang. Ya, faedahnya akan terasa berulang-ulang. Di antaranya adalah ya apa yang diceritakan oleh Syekh Badr Al-Utaibi di dalam syarah kajian beliau berkaitan dengan Manzumah Haiyah. Beliau memiliki seorang guru yang bernama Syekh Yahya Utsman Al-Hindi. Ya, dulu bapaknya ini yang bernama Utsman pernah tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf di Ka'bah kemudian membopong si Yahya ini, masih kecil, kemudian doa kepada Allah, Allahumma ja'al hadza mudarrisan fil haram. Ya Allah, jadikanlah putraku ini Yahya sebagai pengajar di Masjidil Haram. Doa yang enggak tanggung-tanggung. Ya, orang India, kemudian habis itu umrah, kemudian tawaf, kemudian pada saat tawaf banyak doa, Allahumma ja'al hadza ibni hadza mudarrisan fil haram. Fastajaballahu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistijabah doa tersebut. Dan kata beliau Syekh Badr Al-Utaibi bahwasanya hadza syaikhi, yaitu guruku ini Syekh Yahya Utsman Al-Hindi sudah lebih dari 60 tahun berada di pojokan Masjidil Haram sebagai pengajar di Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini diantaranya bahwasanya seorang itu ketika berdoa kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah akan mengabulkan doa dan harapan juga permintaan seorang hamba tadi. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, tidak banyak disebutkan nama Nabi Ayyub di dalam Al-Qur'an. Para ulama menyebutkan nama Nabi Ayyub disebutkan di dalam Al-Qur'an sekitar hanya 4 tempat. Ya, sekitar hanya 4 tempat. Ini tadi yang kedua. Kemudian adalah nanti ada ayat lagi kemudian berkaitan dengan doanya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu yakum, ini tidak terlalu banyak ya literasi yang ada di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan Nabi Ayyub. Akan tetapi yang ma'ruf di kalangan para ulama bahwasanya Nabi Ayyub adalah teladan di dalam kesabaran. Karena tidak terlalu banyak penyebutan nama Nabi Ayyub di dalam Al-Qur'an, maka para ulama berselisih berkaitan dengan Nabi Ayyub. Apakah Nabi Ayyub seorang nabi? Apakah Nabi Ayyub ini adalah rajulun soleh, hamba yang soleh, seperti beberapa kisah di dalam Al-Qur'an yang diceritakan bahkan mungkin berulang-ulang ya, tetapi derajatnya tidak sampai kepada seorang nabi, yaitu adalah diantaranya Luqman. Ya, Luqman diceritakan beberapa kali, tapi para ulama mengatakan Luqman ini bukan termasuk dari kalangan para nabi. Naam. Mengapa sebagian ulama berpendapat bahwasanya Nabi Ayyub ya bukan salah satu dari barisan para nabi? Di antaranya adalah
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan kisah, tidak menyebutkan tentang risalah kenabian berkaitan dengan Nabi Ayub. Kemudian tidak menjelaskan tentang proses dakwah Nabi Ayub, dan juga tidak dijelaskan bagian tentang pengingkaran dan penolakan kaum Nabi Ayub terhadap Nabi Ayub. Karena di antara salah satu sifat yang paling melekat dalam dakwah para nabi adalah adanya pertentangan dari kaumnya, dari kaumnya tersebut. Nah, ya karena beberapa hal tersebut, satu, ya tidak nampak penjelasan secara real tentang kenabiannya. Kemudian yang kedua adalah dakwahnya kepada kaumnya. Kemudian yang ketiga bagaimana penolakan kaumnya terhadap Nabi Ayub. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi Ayub ini masuk dalam kategori orang-orang soleh seperti Luqman. Ya, Luqman diceritakan dalam Al-Quran berkaitan dengan hikmahnya, pendidikannya, muamalahnya kepada anaknya dan seterusnya. Nah, tapi wallahu ta'ala bisawab, sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwasanya Nabi Ayub adalah nabi, ya bukan sekedar hamba yang soleh. Segi pendalilannya adalah nama Nabi Ayub disebutkan di dalam ayat tadi di dalam rentetan nama-nama para nabi. Nabi Dawud, Sulaiman, kemudian Nabi Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Depan dan belakangnya adalah para nabi. Tidaklah Nabi Ayub disebutkan di situ melainkan isyarat bahwasanya Nabi Ayub adalah ya seperti mereka. Nah, Allah taala alam bisawab. Ini berkaitan dengan beberapa hal biografi awal berkaitan dengan Nabi Ayub. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh sebab itu, ya karena keterbatasan literasi yang ada di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan Nabi Ayub tersebut, nanti ada beberapa hal yang masyhur di tengah manusia yang mana hal tersebut masih menjadi perbincangan di kalangan para ulama berkaitan dengan kisah Nabi Ayub yang mungkin tersebar di tengah manusia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Disebutkan bahwasanya Nabi Ayub ya tinggal di daerah Syam. Ya, tinggal di daerah Syam, dan beliau adalah di antara salah seorang nabi yang mendapatkan ujian yang begitu besar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan beberapa hal. Di antaranya adalah satu, yaitu awalnya beliau adalah katsirul mal, orang yang mapan, orang yang kaya raya, min jami'i asnaf, ya berbagai macam kekayaan, ya berbagai macam aset itu dimiliki oleh Nabi Ayub. Disebutkan min aradin, dari tanahnya menghampar, wa mazari', yaitu adalah pertanian yang menghampar. Kemudian wa an'am, yaitu hewan-hewan ternak. Kemudian wa zahab wa fiddah, ya berkaitan dengan emas, perak dan seterusnya. Bahkan nanti sebagian ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, ya kemudian wal an'ami wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Bagian para ulama menjelaskan seakan-akan, ya, walaupun ayat ini bermakna umum, seakan-akan ayat tersebut itu diturunkan oleh Allah Ta'ala khusus kepada Nabi Ayub. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, takutan, wal ju', ya wa naqsi minal amwal, yaitu hartanya berkurang, ya kemudian wal anfus, kemudian nyawa, wa samarat, kemudian pertanian. Karena awalnya Nabi Ayub katsirul mal, hartanya berlimpah, tanahnya menjulang kemana-mana, kemudian mazari', kemudian pertaniannya juga banyak, kemudian hewan ternaknya juga, kemudian emas dan peraknya, bahkan beliau pun memiliki anggota keluarga yang banyak. Nah, qadarullah wa masya'a fa'al, ya qadarullah wa masya'a fa'al, satu demi satu dari tadi ya harta kekayaan,
keluarga yang dimiliki oleh Nabi Ayub tersebut Allah ambil satu demi satu, yaitu anaknya satu demi satu meninggal, kemudian yaitu pertaniannya, kemudian tanahnya, kemudian dan seterusnya, ya habis seluruhnya. Kemudian Nabi Ayub annahu btuliya fi jasadihi, bahwasanya mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan jasadnya. Ya, artinya fisiknya. Bentuknya seperti apa? Wallahu taala alam bisawab, nanti akan kita sebutkan. Hatta disebutkan oleh para ulama, innahu lam yabqa min jasadihi mimma yusib illa lisanuhu wa qalbuhu. Sebagian ulama mengatakan seluruh anggota tubuhnya terkena penyakit tersebut kecuali dua, yaitu lisan dan hatinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah tola balauhu, yaitu panjang waktunya, ya ujian tersebut, sakit tersebut waktunya itu lama. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah malunas, apa Pak? Yaitu rasa bosan manusia ketika berkunjung untuk mengunjungi kondisi Nabi Ayub karena terlalu lama Nabi Ayub tersebut sakit. Kata para ulama, ini poin diantaranya. Ketika orang itu sakit, mungkin di awal-awal sakit, hari pertama, hari kedua, mungkin ketiga, keempat, orang silih datang berganti. Tapi ketika sudah masuk waktu seminggu, kemudian 2 minggu, ya qadarullah mungkin kemudian sebulan sudah, ya sudah kata beliau malanas, orang itu sudah mulai bosan, ya yang nengok, kemudian yang bertanya kabar, kemudian yang mungkin sekedar bertanya, aku melihat kondisi, itu sudah mulai tak kelihatan dan seterusnya. Ya kecuali adalah mungkin anggota keluarganya atau orang-orang yang benar-benar merawatnya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini diantaranya yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tadi yang pertama adalah kekurangan itu tadi, berbagai macam karunia itu, ya satu demi satu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang menimpa tubuhnya, kemudian waktunya lama, kemudian setelah itu adalah yang keempat manusia itu sudah ya mulai jarang untuk mengunjungi beliau. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, disebutkan di dalam kitab syiar, sejarah, tawarikh, bahwasanya sebagian ulama menyebutkan muddah, durasi lama beliau yaitu sakit tersebut, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Tapi sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Fabihudahu Muqtadih, bahwasanya wallahu taala alam bisawab, tidak ada dalil secara sah ya yang menyebutkan tentang redaksi atau lamanya Nabi Ayub tersebut mendapatkan ujian sakit. Ya, yang masyhur dikatakan 18 tahun. Naam. Ya, tapi disebutkan dalam buku ini bahwasanya tidak ada redaksi yang sah datang dari Rasulullah SAW berkaitan dengan tersebut. Tapi yang pastinya adalah bahwasanya memang yang disepakati oleh para ulama, Nabi Ayub tersebut mendapatkan ujian, diantaranya adalah penyakit di dalam anggota tubuhnya itu, ya yang kemudian waktunya itu sangat amat lama. Nah, Allah taala alam bisawab. Ini diantaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya ya ketika Nabi Ayub mendapatkan ujian dalam kondisi demikian, disebutkan oleh para ulama, dzalla Ayub sabiran muhtasiban lil ajri indallah, bahwasanya Nabi Ayub ya senantiasa bersabar dan mengharapkan pahala. Nah, ini dua poin Pak, yaitu satu perbuatan yang kita lakukan, kemudian yang kedua harapan apa yang kita inginkan dari aktivitas tersebut. Makanya Rasulullah SAW ketika disebutkan di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ya barang siapa seorang tersebut puasa Ramadan karena iman wahtisab, yaitu adalah mengharapkan pahala. Sampai para ulama, mohon maaf ya untuk poin ini saya ingin sampaikan, sampai para ulama
ketika membahas hadis, yaitu wa fi bu'di ahadikum shadaqah. Kemudian qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu kana lahu fiha ajrun. Maka Rasulullah na'am alaisa idza wada'aha fi haram kana alaihi wizrun. Ya Rasulullah SAW, ketika para sahabat datang ke Rasul, yaitu adalah orang-orang fakirnya, orang-orang fuqara. Ya Rasul, kami sholat, orang-orang yang mapan tersebut, yang kaya, bisa membawa pahala begitu banyak dengan harta mereka. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka bisa bersedekah, kami nggak bisa. Kemudian Rasul mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang kalian lakukan itu bisa masuk sedekah? Seperti tasbih, takbir, kemudian tahmid, kemudian tahlil, itu semuanya sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Kemudian Rasul mengatakan wa fi bu'di ahadikum shadaqah. Ketika kalian mendatangi istri-istri kalian, di situ pun ada sedekah. Maka kemudian para sahabat menjawab, ya Rasul, apakah salah seorang kami menunaikan hajatnya bersama istrinya, dia mendapatkan sedekah, dia dapatkan pahala? Iya, sebagaimana kalau seandainya dia mencurahkan itu pada yang haram, dia pun mendapatkan dosa. Kata para ulama berkaitan dengan poin itu, ada pembahasan apakah ketika seorang suami mendatangi istrinya, kemudian masing-masing di antara mereka menunaikan haknya, kemudian mendapatkan pahala, pakai niat dulu enggak? Maksudnya pakai niat dulu gini, niatnya adalah, atau sekedar ketika sudah bertemu kemudian menunaikan hak masing-masing, ya sudah otomatis dapat pahala? Ataukah perlu menghadirkan niat, saya melakukan itu dengan tujuan untuk menunaikan hak pasangan, atau kemudian yaitu adalah untuk mendapatkan anak yang soleh, atau kemudian yaitu adalah mengkondisikan mata, kemudian syahwat supaya tidak dicurahkan kepada hal-hal yang tidak baik? Apakah perlu diniatkan kepada hal yang seperti ini, atau nggak usah kepikiran yang kayak gitu? Yang penting terkunaikan itu sudah dapat pahala. Nah, ini pembahasan para ulama dalam poin ini adalah berkaitan dengan niatnya dihadirkan atau enggak, keinginan kebaikan tersebut mendapatkan itu dihadirkan kan enggak. Sebagian para ulama mengatakan harus. Kalau misalnya enggak ada pikiran untuk menunaikan hak, ya contohnya gini, mohon maaf, ketika hal tersebut kemudian ditunaikan, kemudian dengan paksaan, kemudian tanpa keridoan, kemudian tanpa kenyamanan dan seterusnya, itu enggak ada pahala di situ. Simpelnya seperti itu, enggak ada pahala. Karena kenapa? Tanpa ada niat untuk menunaikan hak satu dengan yang lain. Nah, sekalian rahimanallahu, intinya di situ. Sebagian para ulama mengatakan demikian. Nah, sekalian rahimanallahu, intinya adalah bahwasanya ketika apapun yang seorang lakukan kemudian bersabar, maka hadirkan ihtisab. Ihtisab itu apa? Mencari dan meniatkan pahala dari Allah. Kita duduk di sini di ba'da subuh, ya, kemudian memanfaatkan waktu, ya, hadirkan niat di dalam hati agar seorang tersebut mendapatkan pahala dari Allah. Orang tersebut belajar tahsin, kemudian dalam pertemuan berkali-kali kok salah lagi. Wah, belajar tapi nggak ada benar-benarnya. Ya, kalau misalnya seorang itu belajar kemudian harapannya adalah bisa benar, itu adalah level atasnya. Cuman kalaupun seandainya tidak bisa juga nyampe target, yang dihadirkan apa? Ihtisab. Hadirkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tahsin, kemudian apalagi bahasa Arab, ya. Belajar sekarang nggak paham, besok lupa. Seperti itu. Sekarangnya nggak paham, besoknya lupa. Seperti itu. Bahwa sekalian rahimanallah, kemudian ketika berjalan sebulan, 2 bulan, saya belajar mau ngapain ya? Seperti itu, ya, belajar nggak ngerti-ngerti, belajar nggak bisa-bisa, ya, kemudian dan seterusnya. Maka diantaranya adalah yang dihadirkan yaitu apa? Ihtisab. Begitu juga misalnya seorang, ya, mohon maaf, ya, seorang kepala keluarga kemudian memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anggota keluarganya, kemudian menyekolahkan anaknya dan seterusnya. Ya mungkin ketika disekolahkan, qadarullah masya'afal, mungkin ada ujian di situ. Ya ujiannya anaknya mungkin kurang fokus pada belajar dan seterusnya. Kalau dalam bahasa bahasa untung rugi, ngapain keluarin duit banyak-banyak?
buat sekolah dan segala macam. Tapi yang diinginkan adalah ihtisabnya. Satu kewajibannya, mudah-mudahan di sini ada pahala. Seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Mungkin ada kalanya istri tersebut di 1, 2 waktu, 3 waktu itu apa, Pak? Agak apa? Ya, agak muter-muter jalannya seperti itu ya. Ya, apa namanya? Enggak nurut dan seterusnya. Seperti itu, diminta ini, diminta itu, susah. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Wah, mungkin pada suatu saat berpikir, wah, kenapa begini gini seterusnya? Rugi-rugiin aja seperti itu. Wah, sekalian rahimanallah yakum, kalau berpikirnya pada titik seperti itu bisa berhenti melangkah. Seperti tadi, ketika seorang tersebut belajar tahsin, kalau mikirnya nggak bisa-bisa, akhirnya apa? Sudah, nggak lagi belajar. Kemudian ketika orang belajar bahasa Arab, kalau mikirnya adalah yaitu apa? Harus bisa ngomong Arab. Kemudian habis itu sudah belajar 1 tahun 2 tahun nggak bisa ngomong Arab, ya sudah berhenti di titik situ. Kemudian ketika dia pun, ya tadi contohnya kepada anak, ya daripada kamu kayak begitu, sekolah nggak benar dan segala macam, sudah mendingan nggak sekolah, berhenti di situ. Kemudian ketika ada masalah dengan istri, keluarga dan seterusnya, berhenti di titik situ juga. Masyaallah muslimin wa sekalian rahimallakum, ihtisab ini, mencari pahala ini adalah di antara usaha orang tersebut untuk menjaga tetap istiqomah di jalur itu. Ya, tetap istiqomah di jalur itu. Dapat nggak dapat faedah itu kepada kita secara zahir, tetapi insya Allah di masa mustakbal, di hari kiamat ke depan, Allah Subhanahu wa taala akan buktikan itu. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, ini sabiran muhtasiban. Nabi Ayub sabar, dan sabar kemarin kita sebutkan ada 2, ya, sabar terpaksa dan sabar dipaksa. Terpaksa gimana? Seperti Nabi Yusuf kemarin sudah sudah dimasukin ke sumur, sudah dibuang, dijadiin budak, dijual, dimasukin penjara. Ini terpaksa, nggak bisa enggak ya, pilihannya cuma satu, ya sudah sabar. Nah, kemudian sabar yang dipaksa, ada potensi dia untuk meluapkan, tetapi ditekan, dipaksa untuk ditekan, dipaksa untuk bersabar. Seperti ketika Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya, itu kesempatan kalau untuk mau balas dendam, kalau kesempatan untuk mengeluarkan semua, mengungkapkan semua unek-unek selama belasan tahun tersebut, itu bisa. Ya, tapi Nabi Yusuf itu menekan amarahnya, dipendam dan dipaksa untuk bersabar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, bahwasanya manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, tsumma sholihun, kemudian orang-orang soleh yang setelahnya, tsummal amsal fal amsal, kemudian yang sepertinya dan sepertinya, wa yubtalal mar'u ala qadari dinih, bahwasanya seorang itu akan mendapatkan ujian sesuai dengan kadar agamanya. Wa in kana fi dinihi salabah, ketika dalam agamanya itu ada kekuatan, ketebalan, fashuddida alaihi fil bala, maka kemudian begitu juga ujiannya juga akan tebal. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sampai kemudian yang tersisa tadi kan yang poin keempat ya Pak, sudah nggak ada lagi yang ngurus kecuali cuman istrinya. Sampai disebutkan bahwasanya istrinya pun ikut bersabar. Di sini faedahnya Pak. Biasanya nanti faedah yang runutan kita sampaikan di akhir, cuman poin demi poin kan kita sampaikan. Faedah yang lain dapat kita sampaikan adalah ketika orang mendapatkan, tadi kan disebutkan ujian. Ujian itu apa? Yang biasanya kita fahami ketika ujian itu adalah ketika orangnya dapat musibah, itu ujian. Ya, ketika disebutkan ada ujian, cobaan, musibah, ketika orangnya mendapatkan ujian, cobaan dan musibah. Hakikat yang namanya ujian dan cobaan itu bukan hanya mengenai dan merupakan cobaan buat orang itu, tapi buat yang ada di sekelilingnya. Ketika ada anak yang kena ujian, anak yang sakit, maka ujian dan cobaan itu bukan buat anaknya saja, tapi buat siapa? Buat kedua orang tuanya, buat saudara-saudaranya yang lain. Kalau seandainya, mohon maaf,
qadarullah masyafa'al. Misalnya ada orang tua yang sepuh, qadarullah sakit, kemudian mohon maaf terkena stroke dan seterusnya, yang pada saat itu secara zahir yang kena ujian adalah orang tersebut, tapi hakikatnya ujian itu iya secara langsung kepada yang bersangkutan, tetapi secara makna itu juga ujian buat yang lainnya, buat anak-anaknya. Anak-anaknya mau nggak sekarang ngurus, anak-anaknya mau nggak membalas jasa sebagaimana dulu begini dan seterusnya. Oleh sebab itu sekalian rahimakumullah, ketika seorang tersebut dalam suatu keluarga, dalam suatu masyarakat, ya, ketika ada suatu yang terkena musibah, yang lainnya ikut merespon karena merasa bagian dari musibah tersebut. Bahwa sekalian rahimakumullah, contoh misalnya dalam satu keluarga ada kemudian saudaranya yang sakit, kemudian dihubungin yang kesini nggak nyaut, kemudian yang kesini nggak ngerespon, kemudian yang kesini HP-nya tidak terhubung, kemudian yang kesini nggak ada. Sekalian rahimanallahu, ini kemana saudara-saudara dan seterusnya. Bahwa sekalian maka muncullah situ, wah dulu ketika di kampung, ketika di sini, di segala macam, ketika dulu ingin merantau, ya janjinya adalah untuk bersama dalam suka dan duka dan seterusnya. Ketika sudah begini dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh sebab itu Bapak sekalian rahimanallahu, ya bahwasanya agama itu penting. Di antaranya adalah untuk tetap membackup, yaitu adalah sifat sosial, baik kepada urusan keluarga ataupun kepada masyarakat, untuk tetap menjaga adab dan etika. Ketika seorang itu ada kakaknya yang sakit, kemudian dihubungi adik-adiknya dan segala macamnya, kalau tidak di backup dengan agama, itu sudah jawabannya apa? Bisa kayak tadi, ya saya ngeluarin apa faedahnya untuk saya ngeluarin ini apa manfaatnya untuk saya, titik. Seperti tadi ketika belajar bahasa Arab, ketika belajar tahsin, ketika memberikan nafkah kepada anak, ketika memberikan nafkah pada istri, nggak ada timbal baliknya kepada saya, sudah mendingan narik diri seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, seperti itu. Bahwasanya banyak ya beberapa kali kita dengar, kenapa kok begini, kenapa begitu. Bahwasanya itu dia. Bahwasanya perbuatan baik itu kaitannya dengan adalah hari akhir. Ya, faman yu'min billah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Iman kepada Allah dan hari akhir baik sama tetangga, iman kepada Allah dan hari akhir baik sama tamu. Apa faedahnya? Kalau masalah hitung-hitungan tadi, saya beli saya dapat, saya berikan saya dapat. Naam. Maka Allah tidak menginginkan gitu. Allah kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Itulah orang-orang yang akan muliakan tetangganya, orang-orang yang akan memuliakan tamunya. Padahal kalau kelihatannya adalah justru ketika kedatangan tamu, kedatangan saudara, mohon maaf, mungkin budgetnya yang keluar. Ya, apalagi mungkin ketika musim akhir tahun, ya, musim liburan panjang. Nginepnya sehari, 2 hari, kemudian 3 hari. Yang nginep 1, 2, 3 orang sampai sekeluarga dan seterusnya. Kalau pakai hitung-hitungan kalkulator, naam. Sekalian rahimanallahu, bahwasanya perbuatan baik seperti itu rumusnya bukan pakai kalkulator. Kalkulator itu masih ada angka batasannya. Tapi ketika rumusnya pakai hitungan Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, mereka akan mendapatkan hitung-hitungan bighairi hisab, nggak ada batasannya, Pak. Kalau kalkulator masih ada apa, Pak? Nolnya itu masih mentok. Ya, nolnya itu masih mentok. Segede pun apapun kalkulator, nolnya tetap apa? Sampai mentok. Tapi Allah sebutkan innama yuwaffas sabirun. Orang-orang yang bersabar, sabar ketika ikut sabar ketika ikut yang ngurusin saudaranya, sabar ketika mengurusin orang tuanya, sabar ketika menjamu tamunya, sabar ketika berbuat baik kepada tetangganya, seperti itu. Innama yuwaffas sabirun, orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala dari Allah bighairi hisab, tanpa ada hitung-hitungan. Nah, kemudian kita lanjutkan ini tadi. Nabi Ayub istrinya juga sabar dan mengharapkan pahala, padahal yang sakit adalah suaminya. Nah, ini
Faqamat bihaqqi zaujiyah, kemudian terus menunaikan haknya Nabi Ayub. Naam. Tapi sekalian rahimakumullah ini. Selanjutnya adalah tapi Nabi Ayub pada saat itu tidak meminta kepada Allah untuk disembuhkan penyakitnya. Jadi ini diantara poin yang banyak disebutkan oleh para ulama. Nabi Ayub kan mendapatkan ujian lama. Khilaf di kalangan para ulama berapa lama jumlah tahunnya. Tetapi yang pasti adalah ujian, sakit, waktunya lama. Nah, dalam waktu yang lama tersebut Nabi Ayub tidak meminta atau belum meminta kepada Allah kesembuhan. Jadi nggak minta disembuhin, Pak. Ya Allah sembuhkanlah saya, ya Allah begini, enggak. Jadi terus saja seperti itu, sobir, bersabar saja. Nah, kata para ulama, apakah boleh seorang itu ketika kena sakit kemudian nggak minta kepada Allah untuk disembuhkan, dia lebih cenderung bersabar menunggu takdir, keputusan dan takdir ketentuan dari Allah. Jika Allah kehendaki untuk sembuh, jika Allah kehendaki untuk ya ternyata sampai harus pindah ke alam yang lain, nah apakah boleh seperti itu? Kata para ulama, hukmuhu jaiz, hukumnya adalah boleh. Contohnya dulu pernah kita sebutkan satu, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa redaksi bicaranya seperti apa, Pak? Ada apa? Agak cadel seperti itu. Tapi Nabi Musa seorang nabi. Doanya Nabi Musa apa? Rabbis syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdah. Segi pendalilannya wahlul uqdah. Dan wahlul, lepaskan kesulitan pada lisanku ketika aku berbicara dalam rangka dakwah, yafqahu qauli, agar mereka itu faham omonganku, paham seruanku, dakwahku. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menukil perkataan para ulama di antaranya Ibnu Hajar, kenapa Nabi Musa enggak minta kepada Allah sembuh, minta sembuh aja langsung sekalian. Tapi mintanya adalah seukuran cukup untuk bisa menyampaikan dakwah, tidak minta sembuh total. Padahal kalau minta sembuh total bisa. Dakwahnya Nabi mustajab. Kenapa Nabi Musa enggak minta langsung? Ya Allah sembuhkan ini penyakit yang ada di bibirku, yang ada di mulutku, supaya benar-benar aku bisa ngomong lancar seperti itu. Nah, itu satu. Kata para ulama, Nabi Musa ingin meminta kepada Allah qadral hajah, seukuran butuhnya saja. Satu. Nah, Nabi Ayub juga demikian, sabiran muhtasiban, yaitu apa? Bersabar. Belum meminta ya Allah sembuhkanlah aku, belum. Nanti di fase yang selanjutnya, ketika di fase itu minta kepada Allah, kemudian Allah berikan kesembuhan. Nah, kenapa disebutkan dalam satu riwayat, Masya Allah ya, ini ungkapan yang sangat dalam, lafadznya pendek, tapi bikin terenyuh, kemudian membuat kita untuk muhasabah. Dikatakan bahwasanya istu sab'ina sanah sahihan, aku ini telah hidup 70 tahun dalam keadaan sehat. Ya, kata Nabi Ayub, aku telah hidup 70 tahun dalam keadaan sehat. Fahal qalilun alayya an asbira sab'ina sanah. Naam. Apakah ya aku tidak bisa bersabar untuk ya bisa bersabar selama 70 tahun juga dalam kondisi sakit? Masya Allah. Beliau melogikakan gitu. Saya udah dikasih sehat berapa? 70 tahun. Kemudian ya ini belum seberapa ketika Allah belum berikan sakit itu menjadi 70 tahunnya juga. Nah, sekalian rahimanallahu, mungkin itu para nabi sekalian ya, sampai selevel itu. Makanya tadi dikatakan asyadun nasi balaan. Ya, manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Makanya ketika ada orang, mohon maaf Pak ya, ngeyel-ngeyelan, mohon maaf bahasanya agak ini, karena kadang gimana ya ini Pak ya, ketika ada yang mengatakan wah nabi itu cuman keberuntungan aja jadi nabi, kalau Allah pilih jadi nabi ya syukur ya, kita belum beruntung aja jadi nabi seperti itu. Nah, saya juga bisa jadi nabi seperti itu, kalau cuman kayak begitu-begitu doang mah bisa gampang, sehingga orang itu nggak terlalu mengkultuskan nabi, seorang itu tidak terlalu memuji nabi dan seterusnya, dan sampai berharap begini begitu dan seterusnya. Sekalian rahimanallahu yakum, begini saja, ketika ada orang mengatakan demikian,
bahwasanya jadi nabi itu mudah dan seterusnya itu mudah. Simpelnya gini aja. Seorang itu berapa kali sih pernah sakit? Seorang itu berapa kali pernah sakit? Kemudian ketika sakit, taruhlah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mohon maaf, di rumah sakit, minta doa sembuh nggak sama orang yang nengok? Kalau misalnya minta doa sembuh sama orang yang nengok, ndak usah ngomong-ngomong seperti itu. Ya, ndak usah ngomong apa, wah jadi nabi itu mudah seperti itu. Nabi Ayub 70 tahun sehat, berpikir saya 70 tahun sehat, baru seperti ini. Ya, ya. Kalau seandainya Allah berikan 70 tahun sakit baru, ma'asyadun nasi balaan. Nabi Muhammad SAW demamnya gimana? Ya Rasulullah SAW, inna tu'ak, ya Rasul engkau itu demam, iya. Ini wa aku kama yu aku rojulani minkum. Aku demam 2 kali lipat orang normal demam. Walau ta'ala bisawab, kalau mungkin apakah ketika diukur kalau misalnya 40 jadi 80. Intinya para ulama mengatakan sebagaimana di situ, Rasul demamnya 2 kali lipat kadarnya orang orang normal demam. Kalau misalnya sakit 41, minta ke dokter, ndak usah caci-caci Rasul. Gak usah kemudian menganggap bahwasanya jabatan Rasul itu mudah, itu keberuntungan aja. Saya juga kalau jadi Rasul bisa. Sekalian rahimallakum, ini ihtiqor, penghinaan kepada Rasul, merendahkan yang namanya nabi dan kenabian dan kerasulan. Nah, kemudian setelah itu disebutkan bahwasanya wada'ufa halu imratahi, kemudian kondisi istrinya semakin lemah sampai nggak bisa untuk menunaikan kebutuhan dirinya dan juga sampai nggak bisa menunaikan kebutuhan suaminya. Ketika nggak bisa ini itu dan seterusnya, dan manusia pun berusaha untuk sekarang mengompor-ngompori. Ngompor-ngomporin siapa? Ngompor-ngompori istrinya itu. Sudahlah, kamu masa depanmu tuh masih panjang, begini-begini dan seterusnya. Tinggalkan saja Nabi Ayub, biarkan dia sebatang kara begini. Kamu masih ada harapan masa depan, masih ada kedepannya segini-segini. Mohon maaf apalagi perempuan, mungkin masih banyak juga yang mau ya seterusnya. Sekalian rahimallakum, bahasanya kalaupun nggak sama seperti itu, tapi yang namanya was-was minal jin nati wanas, seperti itu. Nah, sekalian rahimallakum, sampai sudah nggak bisa kecuali satu, antabi asy'aroha. Kemudian istri Nabi Ayub tersebut menjual rambutnya. Jadi rambutnya tersebut dicukur, dibotakin, kemudian setelah itu rambutnya itu dijual. Nah, pada syariat terdahulu kita sampaikan, syariat Nabi terdahulu berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Ya, pada syariat terdahulu mungkin khamr boleh, kemudian menikah dengan 2 saudara perempuan juga diperbolehkan. Nah, ya kemudian berkaitan dengan ini. Adapun kalau syariat Nabi Muhammad SAW, berbeda. Nah, kemudian setelah itu dijual. Nah, kepada pembesar-pembesar wanita yang ada di sana, kemudian mendapatkan harta, kemudian dari harta tersebut dibelikan makanan, ya diberikan minuman untuk Nabi Ayub dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi Ayub awalnya tidak curiga, istrinya datang kepada Nabi Ayub dalam kondisi nggak kayak biasanya, ya, dalam kondisi nggak kayak biasanya. Nah, kemudian setelah itu sekali ngelihat masih sempat ngelak, 2 kali ngelihat masih sempat ngelak, sampai kemudian dikatakan saya nggak mau makanan ini sampai 1. Kenapa? Coba dibuka, buka itu kepala, kenapa seperti itu? Kok seperti itu? Coba saya mau ngelihat kenapa. Nah, awalnya sekali 2 kali nggak mau, kemudian yang sampai di 1 titik, ya saya akan buka dengan syarat dimakan. Iya, dimakan. Ketika dibuka, Nabi Ayub kaget. Ketika Nabi Ayub kaget, ternyata kenapa? Rambut istrinya sudah banyak dipotong untuk dijual rambutnya, hartanya digunakan untuk memberi makanan dan kebutuhan Nabi Ayub. Pada saat itulah Nabi Ayub kemudian merasa,
Ya Allah. Kemudian setelah itu berdoa, inni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah disentuh. Masya Allah Pak, lihat bahasanya Nabi Ayub. Itu sudah berapa tahun Pak? Tadi lama. Sebagian ulama mengatakan sampai apa tadi, seluruh anggota tubuhnya, tinggal yang tersisa lisan dan hati. Tapi redaksinya apa? Ini masania. Apa mas? Mas itu dalam, kalau bahasa Arab apa? Menyentuh. Aula mas tumunisa. Mas itu menyentuh. Sakit segitu lama. Kemudian hampir seluruh anggota tubuhnya terkena. Bahasanya masih apa? Aku telah disentuh, sakit ya Allah. Pakai bahasanya disentuh, bukan tertimpa. Bahasanya sentuh sama tertimpa, itunya gambarannya itu lebih tinggian mana Pak? Kalau tertimpa kan mungkin semuanya ketiban. Tapi kalau kesentuh, namanya kesentuh apa? Mungkin hanya sebagian ditowel, kesentuh sedikit dan seterusnya. Padahal sudah sekian lama. Kalaupun menurut pendapat yang mengatakan 18 tahun, oke lah, sebagian ulama mengatakan, tadi ada yang berpendapat 18 tahun. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan begini dan seterusnya. Taruhlah menurut pendapat mereka seperti itu. Nah, tapi Nabi Ayub mengatakan ini masaniyadur. Saya ini baru disentuh. Ya Allah, aku telah disentuh oleh kesulitan yang seperti ini fi ahli, pada keluargaku. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang maha kasih sayang. Nah, kemudian setelah itu ketika kondisinya demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya. Maka dikatakan ketika menyebutkan ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, dan kami akan uji kalian dengan sesuatu ya kekurangan dengan berupa kelaparan, kemudian ketakutan, kekurangan harta, kemudian jiwa, kemudian buah-buahan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang bersabar. Kata Syekh Utsman mengatakan, lau tabaqna hadzal ayah, kalau seandainya kita ya terapkan ayat ini, lawajadnaha ala Ayyub mutabaqatan tamaman, kita akan dapati semua yang disifatkan di sini itu berada pada Nabi Ayub ya, semua berada pada Nabi Ayub. Bahkan Nabi Ayub bukan nakas lagi, tapi habis hartanya, habis ya keluarganya. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Itu kemudian setelah Nabi Ayub berdoa tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Nah, masyiral muslimin, sebagian para ulama mengatakan apa sih jenis penyakit Nabi Ayub? Nah, ini qil ya. Sebagian para ulama mengatakan ya, sebagian tarikh di dalam buku-buku sejarah disebutkan bahwasanya kanadut fi jasadihi katsiron. Apa Pak? Belatung. Ya, belatung di anggota tubuhnya itu banyak. Ya, sampai belatungnya itu berjatuh, saking banyaknya itu apa Pak? Berjatuhan ke tanah seperti itu. Sampai belatung itu jatuhan ke tanah saking banyaknya. Kemudian yang kedua, yang kedua, sebagian berpendapat yang kedua adalah bahwasanya keluar aroma-aroma yang tidak sedap ya, tidak enak, aroma yang tidak enak ya dari tubuhnya Nabi Nabi Ayub seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah yaitu berjatuhan juga dari tubuhnya sesuatu, sampai kalau seandainya jatuh itu kemudian dilempar sama orang-orang ke tempat sampah. Kemudian sebagian lagi lebih ekstrim memberikan pensifatan, yaitu tubuhnya sampai terkelupas Pak. Jadi yang terkelupas itu bukan kulit, tapi tubuhnya sampai jatuh berceceran, dagingnya ya, sampai tinggal dikatakan bagaikan tulang saja Nabi Ayub tersebut. Nah, kemudian Allah Ta'ala bisawab, ini beberapa yang disebutkan. Tapi kalau kata beliau ya, kalau dilihat ya tadi pensifatan penyakit tersebut, satu ya tidak ada penisbatan sanadnya yang sah. Kemudian yang kedua adalah yaitu adalah dari riwayat Bani Israel. Nah, kemudian yang ketiga
Nabi Ayub ini seorang nabi. Ya, Nabi Ayub seorang nabi. Kalau kondisinya seperti itu, bagaimana seorang nabi itu akan berdakwah kepada kaumnya? Nah, Allah Ta'ala bisawab. Oleh sebab itu beliau cenderung ya pendapat yang mengatakan intinya Nabi Ayub itu sakitnya itu lama, dan jenis sakitnya adalah sampai membuat orang itu meninggalkan beliau dan tinggal hanya tersisa istrinya. Kalau mengatakan sampai dagingnya berjatuhan, sepertinya itu sulit. Ya, apalagi tadi sampai keluar dut, seluruhnya keluar dut. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang disampaikan oleh beliau. Jadi setelah kemudian Nabi Ayub tersebut berdoa, ya inni masaniyadur wa anta arhamur rahimin, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub dengan pertolongan dan izinnya. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini berkaitan dengan kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub. Kemudian kita ambil beberapa faedah berkaitan dengan hal ini, yaitu yang pertama ya, berkaitan dengan faedah yang ada pada Nabi Ayub di sini. Satu, ya, bahwasanya ketika seorang terkena musibah, terkena ujian, maka yang dibutuhkan adalah hidayah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin faminallah. Tidaklah ada suatu musibah kecuali musibah itu datang dari Allah. Kemudian Allah lanjutkan, kalau yang seperti ini orang nggak bisa nolak, tapi fokusnya selain yang pertama adalah pada bagian yang kedua. Faman yu'min billah yahdi qalbah. Tapi siapa yang iman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah. Ya, siapa yang iman kepada Allah, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Jadi ma asabakum min musibah, ya, semua yang datang itu adalah dari sisi Allah, musibah itu dari sisi Allah. Tapi seginya pendalilannya adalah faman yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang iman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Ini yang menjadi tolak ukurnya. Ketika mendapatkan musibah, larinya kepada Allah apa kepada selain Allah? Mendekatnya kepada Allah atau kepada hal-hal kesyirikan? Ketika mendapatkan, mohon maaf, ketika sudah dapat musibah, kemudian ada barang hilang dan seterusnya, minta kembali kepada Allah atau kembalinya kepada orang yang mengetahui ilmu ghaib. Nah, kalau kondisinya seperti itu jadinya apa? Nah, contoh misalnya kita musim hujan, ya, kita musim hujan. Contohnya gini, musim hujan, ketika musim hujan, kemudian hujan turun besar, ada sebagian pemukiman yang memang sudah rawan banjir. Nah, kemudian di dekatnya mungkin ada kali. Bagaimana perasaan orang yang pada saat musim hujan besar depannya, dia ngelihat ngintip dari balik kacanya, gimana itu kenaikan apa? Air di kali. Air kali. Wah, itu ujian. Bapak sekalian, bayangkan dalam kondisi yang seperti itu, dia ngelihat air sudah mulai meluap, ya, kemudian menyentuh jalanan dan seterusnya. Bayangkan dalam kondisi yang seperti itu masih bisa doa Allahumma shayyiban nafi'ah. Pada kondisi gitu dia ngelihat, dia tahu ini kalau air hujan terus turun, kali meluap, sudah menyentuh jalanan, bentar lagi masuk ke rumah. Tapi dalam kondisi yang seperti itu doanya masih apa? Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikan hujan yang berkah. Coba ngelihat air itu dikit-dikit, cuman kok masih bisa doa apa? Allahumma shayyiban nafi'ah. Ini kalau bukan karena yu'min billah, karena bukan karena iman kepada Allah, berat. Atau mungkin orang tersebut, ngapain kamu doa kayak gitu? Udah tahu hujannya kayak gini, kebaikan apa? Nanti kursi kita rusak, perabot kita rusak, kemudian kita juga repot, kemudian gini gitu. Mana kebaikan ada pada kayak gitu? Sekalian rahimanallah. Tapi masya Allah, ketika ada orang seperti itu, dan itu ada, kan Allahumma shayyiban nafi'ah. Betapa dia berpasrah kepada Allah ketika kondisi yang demikian, tetap masih mengaitkannya kepada Allah. Inilah yang dimaksud fama yu'min billah yahdi
qalbah, termasuk yang sakit. Ya, termasuk yang sakit tadi. Nabi Ayub ini. Nah, sekalian rahimanallah yakum, di antaranya adalah ketika menghibur orang sakit adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan nama al-fa'lu, Pak. Dulu kita pernah berbicara masalah totoyur, menganggap sial. Ya, pernah berbicara masalah menganggap sial. Dan menganggap sial ini adanya di hati. Ini berat untuk ditolak. Nah, cara menolak dan mendorongnya adalah dengan cara al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Optimis. Rasulullah SAW disebutkan karena Rasulullah SAW yu'jibul fa'lu wal kalimatul hasanah. Rasulullah SAW itu dibuat takjub dengan al-fa'lu, optimis, dan perkataan yang baik. Kemudian Rasul dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah SAW la yatatoyar, Rasul itu enggak tatoyur, menganggap sial dengan sesuatu, akan tapi Rasul takjub dengan namanya al-fa'lu wal ismul hasan, dan nama yang baik. Contoh al-fa'lu adalah optimis, memberikan semangat. Rasul ketika ketemu atau jenguk orang yang sakit dalam bahasa Arabnya Pak, marid, sakit. Rasul ketika menjenguk orang yang sakit, Rasul mengatakan apa? Ya Salim. Apa ya Salim, Pak? Orang yang sehat, selamat. Padahal yang dijenguk apa? Sakit. Rasul nggak mengatakan, aduh yang sudah sakit begini, oh sudah yang sakit. Rasul mengatakan, ya Salim, yaitu apa? Dah orang yang sehat insya Allah. Ketika kita dengar ada apa keluarga kita sakit, insya Allah sehat ya, insya Allah habis ini sehat. Kemudian orang tersebut harus habis berobat ke dokter. Apa doa tulisan di bawahnya? Semoga lekas sembuh. Itu al-fa'lu. Orang sekarang, masya Allah, sekalian rahimanallakum, ya. Ini Rasul berbicara di zaman orang belum bicara otak sebelah sini, sebelah sono, dan sebelah mana lagi Pak? Sebelah mana-mana ya. Seperti itu. Contoh, Rasulullah SAW tadi ngelihat orang yang sakit itu, Rasul mengatakan apa? Wahai orang yang sembuh. Atau misalnya ketika ada misalnya seorang anak belajar, kemudian setelah itu dapat nilainya apa? Jatuh. Ya. Biasanya 9 kepleset jadi 6. Kemudian nyampe rumah, respon orang tua berbeda. Satu, ada yang mengatakan kamu ini nggak belajar sih, disuruh belajar begini nggak belajar segala macam. Akhirnya kepleset, ambruk, dia tuh kebalik angkanya. Nah, kemudian ada yang satu lagi berpikir mengatakan, oh ya bagus, masya Allah ini udah bagus kok, besok tambah semangat lagi ya belajarnya, besok tambah giat lagi belajarnya, insya Allah besok dapat nilai yang lebih bagus dari ini. Sebagian orang mengatakan yang redaksi pertama itu lahir dari otak sini, kemudian redaksi yang satu lagi lahir dari apa Pak? Ya otak yang sebelah sana. Rasulullah SAW lihat tadi, ketika ada seperti itu, Rasul langsung apa Pak? Mengkaitkan, terlepas Allah Ta'ala bisawab, apakah pakai otak yang sini atau otak yang seperti itu. Tapi ketika kita berbicara dari sisi syariat, dari sisi petunjuk Rasulullah SAW, Rasul ketika menghadapi kondisi yang demikian mengatakan apa? Insya Allah sembuh. Orang yang sehat, insya Allah sembuh. Padahal lagi sakit. Ya. Mungkin kalau kita ngeliat, ini kok bicaranya begini kan seperti itu. Kalau kita bicara, mohon maaf Pak ya, kalau misalnya kita yang datang seperti itu, kita datang ke rumah sakit, teman kita itu sudah sakit parah, oh sehat, ya, orang yang sehat insya Allah sehat. Kamu ini nggak punya mata apa, saya lagi kayak begini kok dibilang sehat. Sekalian rahimakumullah, nggak ada yang berani begitu kepada Rasul. Intinya apa? Ingin memberikan motivasi. Nah, inilah yang disebut dengan nama apa Pak? Al-fa'lu. Nah, masuk dalam kategori itu ketika orang punya usaha dan seterusnya, namanya yang apa Pak? Yang baik-baik. Ya, PT maju terus pantang mundur. Usaha maju terus pantang mundur. Nggak ada nama usaha mundur terus pantang maju seperti itu. Nah, itu masuk dalam kategori apa Pak? Al-fa'lu. Sebagian kita ketika mendengar kata-kata motivator dan seterusnya itu khusyuk dari mulai A sampai Z. Kalau seandainya ada huruf di belakang Z, itu mungkin masih bisa ditambah khusyuknya, takjub dan seterusnya. Karena yang keluar semuanya kata-katanya adalah motivasi. Bahwa sekalian rahimanallah iyyakum, sebelum ada istilah ini itu dan seterusnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah
melakukan. Dan kata para ulama, al-fa'lu, motivasi ini itu bukan hanya sejak zaman Nabi Muhammad, tapi sudah dari kalangan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya apa? Al-fa'lu. Dan al-fa'lu ini, optimis ini, ya, baik dengan perkataan atau perbuatan, ya, itu adalah salah satu dari bagian tauhid. Makanya kenapa para ulama mengatakan kita belajar tauhid, apa faedahnya? Di antaranya seperti ini. Saya bawakan satu contoh aja. Nah, sudah masuk. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya, itu di mana? Di depan lautan, di belakang lautan tentara. Ya, depan lautan air, di belakang lautan tentara. Ya, kebalikan sebagian kisah yang disebutkan Allah Ta'ala bisa tentang kesahihannya, lebih masyhur. Ketika Tariq bin Ziyad ingin menaklukkan Spanyol, mengatakan gimana? Al-bahru al-aduwu amamakum wal bahru wara'akum. Ainal mafar? Di mana tempat lari? Depan musuh, belakang laut. Depan musuh, belakang laut. Akhirnya termotivasi itu pasukan. Pilihannya satu, ima kita mati syahid di sini, atau yang kedua, kita bisa menjadi penguasa Spanyol tersebut. Nah, kalau Tariq bin Ziyad, lautnya di mana? Di belakang, musuh di depan. Nabi Musa kebalikan, lautnya di depan, musuhnya di belakang. Allah menyebutkan falamma taro al jam'an, ketika dua pasukan itu sudah bertemu, Nabi Musa depannya laut, belakangnya lautan bala tentara. Apa mengatakan? Faqala ashabu Musa, kaumnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Wah, kena sudah. Kena. Nah, kalau bahasa kena berarti bahasanya apa, Pak? Simis. Kita gantungin jaket, di dalamnya ada HP. Ya, kemudian qadarullah misalnya jatuh, jeger, aduh jatuh, hancur dah tuh HP. Pas dilihat apa? Bener. Apa namanya? Hancur ya ininya, layarnya dan segala macam. Ini gara-gara kamu ini saya bisa kerugian begini, bisa begini dan segala macam. Semua perkataan buruk justru teruncap. Nah, sekalian rahimanallahu. Kemudian innalamudrakun, dah kena deh, nggak bisa lari, kena. Apa jawaban Nabi Musa? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku bersama Allah akan memberikan petunjuk. Masya Allah. Ketika kaumnya Nabi Musa berpikir begini, yaitu apa? Waduh, kita kena. Nabi Musa berpikir kemana? Cara pandang yang lain. Enggak, kita masih punya Allah akan berikan jalan keluar. Nabi Ibrahim ketika membawa ibunya Nabi Ismail ke Mekah, nggak ada tanaman, nggak ada orang, nggak ada apa. Kalau kita berpikir mau hidup apa di sini, tapi jawabannya ibunya Nabi Ismail, Allah yang menyuruh. Iya, kalau gitu Allah nggak akan sia-siakan kita. Masya Allah. Itu ketika orang berpikir seperti ini, kemudian al-fa'lu itu menggiring orang untuk berpikir seperti itu. Motivator kan biasanya ngomongnya gitu, Pak. Orang berpikir sini, dia berpikir dari celah arah yang orang itu nggak kepikiran. Ya, oh gini. Ya, ketika ada misalnya ada orang kemudian mohon maaf baru lulus kuliah, kemudian punya penghasilan, kemudian datang kepada orang tuanya, mohon maaf minta nikah seperti itu. Berpikirnya gimana zaman sekarang, belum punya ini, belum punya itu, dan segala macam, mau dikasih makan apa anak orang dan segala macam. Ketika berpikir saat ini, nah kemudian dari pikir satunya lagi, insya Allah mudah-mudahan dengan itu, nah, engkau tambah semangat cari nafkah, tambah semangat kerja, tambah amanah kerja, tambah tanggung jawab pada pekerjaan, sehingga engkau bisa mendapatkan penilaian khusus, mendapatkan penilaian terbaik dari atasanmu. Mudah-mudahan karirmu dari sebat itu bisa cepat melesat. Nah, itu kan intinya apa, Pak? Hampir sama tapi itu tadi. Nah, sekalian rahimahullah, ini adalah tadi apa? Al-fa'lu. Jadi berkaitan dengan musibah adalah faman wa ma asaba min musibatin faminallah. Musibah datang dari Allah. Ini nggak bisa dipungkiri. Nah, yang bisa kita usahakan adalah faman yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang iman kepada Allah, Allah berikan petunjuk. Nah, petunjuknya itu mudah-mudahan ketika ada kondisi berbagai macam pun, ya, erupsi, kemudian banjir bandang dan seterusnya, yang mudah-mudahan tetap berada pada jalur
Fama yu'min billah yahdi qalbah. Nah, Maaf, waktunya sudah itu. ya, nah mungkin cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan Baik, atau? ya silakan jika ada pertanyaan saya sudah masuk suruk ya. Anda bisa insya Allah nanti berlanjut lagi di bulan ke depan. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai ihtisan itu Ustadz. Kalau kita tidak meniatkan berarti kita nggak dapat pahalanya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak meniatkan untuk berbuat jahat kita tidak dapat dosanya. Kira-kira begitu itu. Nah, kalau misalnya nggak sengaja ada ada ya sesuatu yang tidak disengaja, kita ada HP tertinggal milik orang kita ambil aja gitu, itu berarti nggak dosa ya Ustadz ya? Kira-kira seperti itu karena nggak sengaja, karena tidak niat untuk mencuri gitu kan? Iya. Nah, itu yang pertama Ustadz. Jadi kalau sesuatu yang tidak disengaja atau tidak diniatkan, tidak mendapat pahala atau tidak mendapat dosa, itu yang pertama. Pertanyaannya apakah begitu? Yang kedua mengenai zikirnya Nabi Ayub, ini As-saniyadzurru wa anta arhamur rahimin ya. Iya betul. Itu ada satu orang ustadz menyatakan bahwa kalau kita berzikir dengan atau berdoa dengan cara demikian, itu insya Allah semua penyakit yang lebih berat atau yang sama dengan yang ditimpa oleh Nabi Ayub akan sembuh gitu kira-kira. Nah, bolehkah seperti itu sementara Rasul mungkin tidak mencontohkan berdoa kepada diri sendiri atau kepada orang lain dengan cara seperti itu? Terima kasih Ustaz. Nah, jazakallahu khairan katsir. Ya, ya terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah berkahi Bapak dan keluarga. Yang pertama adalah kurang lebihnya berkaitan dengan tadi masalah niat tadi. Jika diniatkan dapat pahala, jika tidak diniatkan tidak mendapatkan pahala. Nah, untuk berkaitan yang tadi, wallahu ta'ala bisawab, kesimpulannya adalah dalam aktivitas tersebut minimal diniatkan untuk menunaikan hak atau memberikan kenyamanan kepada pasangan seperti itu, agar kita bisa khurud minal khilaf, keluar dari khilaf para ulama. Nah, kemudian yang dari poin yang pertama tadi, cabang yang kedua, lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak sengaja, kalau misalnya tidak sengaja melakukan amalan, apakah kita dapat pahalanya juga atau tidak? Kemudian kalau misalnya kita melakukan suatu perbuatan mungkar karena tidak sengaja juga, kan nggak dapat dosa. Nah, kalau yang kedua iya, seperti Rasulullah SAW bersabda, la tutbi'u an-nadratal ula nadratat tsaniyah. Jangan ikuti pandangan pertama dan kedua. Dengan kedua, pandangan pertama itu laka, itu ada udzur, pandangan kedua itu yang dosa. Ketika nggak sengaja ngelihat aurat terbuka dan seterusnya. Nah, yang pertama itu tidak dihitung dosa. Tapi kalau kemudian di review balik lagi, itu yang di situ ada dosanya. Nah, kemudian yang ketiga, cabang dari poin pertama, kalau misalnya tidak sengajanya berkaitan dengan hak orang lain. Nah, tidak sengaja berkaitan dengan sesuatu itu ada dua, berkaitan dengan diri kita, atau yang kedua adalah berkaitan dengan hak orang lain. Yang Allah yang disebutkan innallaha tajawaza al khata' wal nisyan wa mastukriha alaih. Ya, sesungguhnya Allah itu innallaha tajawaza an ummati al khata' wan nisyan wa mastukriha alaih. Bahwasanya Allah mengampuni dari umatku kesalahan yang tidak disengaja, lupa dan dipaksa. Itu berkaitan dengan apa? Hak pribadi. Urusan pribadi. Adapun jika berkaitan dengan hak orang lain, ketidaksengajaan itu dilihat kepada urusan orang lainnya. Jika ada sesuatu yang merugikan orang lain,
maka kita tidak mendapatkan dosanya, tapi hak orang lain itu harus tetap dikembalikan. Seperti itu. Misalnya seorang nggak sengaja lagi naik motor, keluar ayam dari rumah orang tersebut. Keluar ayam, kemudian apa Pak? Tabrak, kelindes. Ayamnya ayam kesayangan lagi. Ayam jago, ayam kesayangan yang udah diurus bertahun-tahun. Waduh, itu rasanya seperti apa Pak ya? Seperti itu. Nggak sengaja. Namanya lagi berkendara, kemudian yang qadarullah itu keluar dari kandangnya, ngejar apa nggak tahu, kelindes seperti itu. Ya kita nggak ada dosa, tapi ini ada hak orang lain, yaitu apa? Ayam ini milik orang lain. Kita tidak mendapatkan dosa atas perbuatan kita melindas, tapi di sana ada unsur kedua, yaitu adalah yang pasti ada udang dilindes, yaitu adalah hewan. Nah, hewan ini adalah berarti ada hak orang lain. Nah, hak orang lain ini harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan, yaitu apa? Minta ganti atau minta keridoan. Nah, seperti itu. Nah, termasuk tadi HP. Nggak sengaja. Mungkin nggak sengajanya, contohnya begini misalnya. Misalnya nggak tahu, misalnya memang mungkin ada orang iseng. Misalnya ada orang iseng, kita lagi belanja di mall segala macam. Kita sholat, ada body bag Pak ya, ada body bag seperti itu. Kita sholat, nah, kemudian kita sholat, mungkin ada orang yang nggak suka sama temennya, lagi selek dan segala macam. HP temennya dimasukin ke HP kita, ke body bag kita. Kemudian kita pulang, nyampe rumah, tahu-tahu, dapat bonus, dapat bonus seperti itu. Ini gimana? Ini nggak sengaja seperti itu. Kalau ini bahkan nggak ada perihal sama sekali dengan tangan kita bersih gitu. Ya, tangan kita itu bersih. Tahu-tahu ada. Nah, ini gimana? Nah, sudah nyampe rumah. Ya, kalau udah sampai rumah gak ada yang tahu lagi. Udah gak ada yang tahu. Buka sendiri di kamar, ada jackpot. Kemudian bagaimana? Ini berkaitan dengan hak orang lain. Oleh sebab itu di dalam fikih muamalah ada namanya babul lokotoh, dan namanya muamalah itu lokotoh. Lokotoh itu barang temuan, dan barang temuan itu ada deskripsinya dan perinciannya masing-masing, apakah berharga atau tidak, seperti itu. Kalau berharga, ta'rifu sana, diumumin. Diumumin. Berarti kalau seperti ini tadi, kalau nggak sengaja kebetulan ada di body bag kita, diumumin siapa yang kehilangan begini dan segala macam. Siapa yang kehilangan gini bisa menghubungi. Masuk nomor HP banyak banget, ngaku-ngaku. Sudah repot ya, tinggal diverifikasi lah seperti itu. Itu dia. Tadi dalam kondisi seperti ini Pak, saya sampaikan tadi, cobaan buat dia, cobaan buat kita. Yang kena ujian dia, kita yang kena repot. Mau ngembalikan itu, aduh repot ini. Kalau kayak gini mending tadi saya buang aja, saya nggak perlu ngurusin pengakuan ini. Orang yang segini banyak ngaku HP-nya hilang, kemudian diverifikasi, waktu saya habis segala macam, untungnya nggak ada. Ya, untungnya nggak ada. Itu tadi saya sampaikan, ujian pada seorang hakikatnya bisa jadi langsung ke orang itu, secara tidak langsung juga kepada kita, ujian kita amanah apa enggak, yakin sama enggak dengan janji Allah dan seterusnya. Nah, seperti jadi berkaitan dengan poin yang kedua, jika ada kaitannya dengan hal seperti tadi, maka itu hak orang lain, kita tidak dosa, hak orang lain ditunaikan. Nah, berarti poin dosanya itu ketika muncul selanjutnya. Di situnya enggak bersalah. Tapi ketika dia sudah tahu ini bukan punya saya, ini bukan saya, dibuka deh HP-nya. Nah, kemudian diganti, direset dan segala macamnya untuk menghilangkan barang bukti. Nah, disitulah letak dosanya. Jadi letak dosanya adalah di terakhirnya, bukan di awalnya. Kalau di awalnya enggak, tapi di terakhirnya itulah muncul ya waswasus tadi min syarri waswasil khannas. Nah, cukup. Satu lagi yang itu Pak belum dijawab, yang apa? Yang apa? Oh iya, yang doanya. Ya, mohon maaf. Ya, berkaitan dengan doa ini masanya dur wa anta arhamur rahimin. Apakah diperbolehkan doa dengan doa tersebut? Kemudian apakah datang dari Rasulullah SAW beliau berdoa dengan doa tersebut? Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabihudahu muqtadi." Oleh sebab itu di dalam judul ini
buku ini artinya dengan petunjuk dari mereka ikutilah, ya. Dengan petunjuk dari mereka ikutilah. Artinya bahwasanya kehidupan apapun, ya, yang berkaitan dengan kehidupan para nabi itu ada keteladanan. Nabi boleh meneladani nabi terdahulu dalam doa, boleh. Nabi terdahulu satu ada kaitannya urusan ibadah, ada kaitannya tauhid, ada kaitannya muamalah. Nah, yang muamalah ini yang kena nasakh, dihapus. Ya, nasakh tadi nikah dengan saudara dulu dua saudara perempuan boleh, sekarang nggak boleh. Ya, kemudian khomer dulu boleh, sekarang nggak boleh. Ini yang kita nggak bisa ngikutin. Tapi dalam kaitannya doa itu nggak ada dihapus. Doa dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad mintanya hanya kepada Allah, seperti itu. Jadi dalam urusan seperti ini semua sepakat. Jadi ketika Nabi ini dulu urusannya sama Allah begini, kita boleh ngikut. Enggak? Nabi ini dulu berdoa begini kepada Allah, boleh. Meskipun Nabi Muhammad SAW mungkin tidak secara implisit disebutkan terperinci berkaitan dengan tersebut. Tapi pastinya adalah ketika mintalah kepada Allah. Bentuk permintaannya bagaimana? Di sini ada teladan yang bagus dari Nabi Ayub. Berdoa dengan ini boleh. Nah, Allah Ta'ala misab, jadi berdoa dengan ini masya nadur wa anta arhamur rahimin itu diperbolehkan, dan doa-doa nabi-nabi yang lain yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, seperti waj'alna lil muttaqina imama dan seterusnya. Ya, doa-doa yang sering kita baca itu doa-doa Nabi Ibrahim, itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, tadi isyaratnya adalah memang agar kita mengikuti mereka. Nah, baik, terima kasih Pak Ustaz. Dari ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, karena waktunya sudah masuk ini Ustaz, ya, sudah lewat jauh ya. Kita ada. Ada di belakang. Oh, iya. Baik, terima kasih waktunya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja pertanyaannya tentang teladan kesabaran Nabi Ayub. Yang kemungkinan sulit bagi umat sekarang, ya. Iya. Yang dipertanyakan adalah zamannya Nabi Ayub ketika diuji dengan penyakitnya, apakah sudah ada seperti bagaimana seperti sekarang itu pengobatan herbal atau mungkin medis, karena begitu panjangnya lamanya penyakit. Tapi kalau bicara tauhid itulah luar biasa, kesabaran luar biasa. Itu saja. Mungkin ada kisah-kisah lain bagaimana ada ikhtiar yang lain dari Nabi Ayub. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Berkaitan dengan bagaimana kondisi zaman itu, berkaitan dengan pengobatan yang ada. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Adapun kalau pengobatan secara medis itu memang adanya kan belakangan. Adapun pengobatan tradisional, ya, baik herbal dan seterusnya berkaitan dengan macam-macam masing-masing wilayah, apakah itu ada? Wallahu ta'ala bisawab, saya belum mendapati hal tersebut, membaca hal tersebut, apakah ada. Tapi kalau secara ada hukum kebiasaan, biasanya suatu kaum memang punya kebiasaan cara berobatnya masing-masing. Itu secara hukum kebiasaan. Tapi apakah berkaitan dengan kisah ini ada atau tidak? Wallahu ta'ala alam, saya belum mendapati isyarat kepada hal tersebut. Nah, kurang lebihnya demikian. Nah, ya. Mungkin ya, tidak ada lagi. Ya. Baik Bapak-Bapak Ibu semua, mudah-mudahan tausiah subuh kali ini mendapatkan kebaikan bagi kita semua. Ya, untuk tauladan yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang tadi Pak Ustaz sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.